Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Kristus hidup di dalam diriku. Sebagai pengikut Kristus, sesuatu yang radikal telah terjadi. Kita tidak hanya menambahkan kekristenan ke dalam jadwal hidup kita, atau membubuhkan iman di atas kebiasaan lama kita. Tidak. Menurut Rasul Paulus, kita telah mati dan sekarang Kristus hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 bukanlah sekedar ayat hafalan. Ini adalah cara hidup yang sama sekali baru. Cara hidup yang memanggil kita untuk menyerahkan diri kita yang lama dan hidup oleh iman kepada Dia yang telah memberikan segalanya bagi kita. Paulus menulis ini dalam suratnya kepada gereja-gereja di Galatia, tempat orang-orang percaya ditekan, ditindas untuk kembali kepada hukum agama yang lama dan mendapatkan perkenanan Tuhan melalui peraturan-peraturan, ritual-ritual agama. Namun Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, "Aku telah disalibkan bersama Kristus," yang berarti aku yang lama yang mencoba membuktikan dirinya telah mati. Ayat ini berada di tengah-tengah pembelaan yang berani terhadap Injil kasih karunia. Paulus berkata, "Aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, Yesus hidup melalui aku." Dan itu mengubah segalanya. Beberapa hal utama yang ditekankan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ini berarti identitas lama saudara, dosa-dosa saudara, perjuangan saudara, rasa malu saudara, telah dipaku di kayu salib bersama dengan Kristus. Saudara tidak lagi ditentukan oleh masa lalu saudara, kegagalan saudara, atau kebutuhan saudara untuk membuat orang lain terkesan. Yang kedua, manusia lama saudara telah mati. Kristus sekarang hidup di dalam diri saudara. Saudara tidak hanya diampuni, saudara telah didiami oleh Kristus. Yesus tidak hanya menyelamatkan saudara, Dia masuk ke dalam diri saudara dan memimpin hidup saudara. Roh-Nya hidup di dalam saudara untuk membimbing, menegur, memberdayakan, dan mengasihi melalui saudara. Saudara tidak lagi sama, saudara adalah bejana Allah. Yang ketiga, iman sekarang menjadi energi bagi kehidupan saudara. Paulus berkata, "Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah." Itu berarti keputusan saudara, kedamaian hati saudara, sukacita saudara, semuanya berakar pada kepercayaan atau iman kepada Yesus, bukan pada diri sendiri. Iman bukanlah aksesoris pada hari Minggu. Itu adalah cara saudara bernafas, berjalan, berpikir, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang mendonorkan jantungnya untuk menyelamatkan hidup saudara. Dan saudara bangun dengan jantung baru yang berdetak di dalam dada saudara. Bukan milik saudara, tetapi milik orang lain. Itulah yang dijelaskan Paulus di sini. Saudara hidup secara rohani karena kehidupan Kristus sekarang berdetak di dalam diri saudara. Saudara hidup, tetapi kasih-Nya, tujuannya, kehadirannya yang menggerakkan hidup saudara. Jadi saudaraku, bagaimana kita menjalani hidup ini sebagai orang Kristen?
Berserahlah setiap hari, mulailah hari saudara dengan doa ini. Yesus, hiduplah melalui diri saya hari ini, supaya aku menjalani hidup di dalam Engkau. Berjalanlah dengan iman, bukan dengan perasaan. Ketika keraguan atau ketakutan datang, pilihlah untuk percaya kepada Dia yang mengasihi saudara dan menyerahkan dirinya bagi saudara. Pantulkanlah kasih Kristus ke setiap tempat. Jika Kristus hidup di dalam diri saudara, maka perkataan, tindakan, dan bahkan kehadiran saudara harus mencerminkan karakter Dia. Jangan kembali ke diri saudara yang lama. Saudara telah disalibkan bersama Kristus. Tidak ada kehidupan di dalam kubur. Jadi berjalanlah maju di dalam kebebasan, hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah menyelamatkan aku, tetapi juga mengubah hidupku. Terima kasih bahwa diriku yang lama telah disalibkan dan Engkau sekarang hidup di dalam diriku. Bantulah aku untuk berserah setiap hari untuk berjalan dengan iman dan mencerminkan Engkau di dalam setiap bagian hidupku. Aku tidak ingin hidup dengan kekuatanku sendiri, tetapi biarlah Roh-Mu yang memimpin dan mengendalikan hidupku. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, aku berdoa. Amin.